mencoba bunuh diri kali ya. Waduh. Itu kapan sih sebenarnya pertama kali tuh? Gue sih sebagai kakak bukannya nggak tahu ya, pernah dengar, cuma kan detailnya nih gue nggak tahu nih. Gue baru tanya sekarang. Mungkin itu bedanya ya, ketika kita bersyukur, gue selalu melihat angle yang positif gitu, yang bagusnya. Yang jeleknya sih emang nggak bisa dipungkirin, tapi nggak gue fokusin gitu. Berarti childhood trauma lo tuh kayak apa ya? Terkurung kali ya. Terkurung sama lingkungan, situasi, nggak yakin kalau jadi diri sendiri tuh nggak apa-apa. Nggak tahu gue tuh dulu nggak tahu kalau lu sukanya A ya lakuin A. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas lagi tentang healing anthem bareng sama sibling cowok gue satu-satunya, anak terakhir pula. Banyak nih privilege-nya ya. Mari kita sambut Muhammad Bondan Yoga Suara, aka Yoga, aka Bondan. Halo Anda, thank you. Thank you for having me. Yeah, thank you for being here. Lo prefer dipanggil Bondan apa Yoga nih? Tergantung sih, udah kebiasaan aja, yang mana aja sama aja. Oh, Yoga aja kali ya, dari kecil kan tuh. Yoga panggilan rumah, kalau Bondan panggilan kerja. Oh, panggilan kerja. Kalau interview gitu nama lo Bondan ya. Untung nggak pakai Prakoso lo, ntar si lumba-lumba lo. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Haruslah, karena kan mau datang ke podcast kakak. Podcast kakak. Apa aja kesibukan lo sekarang? Kerja ya sih, 9 to 5. 9 to 5 di perusahaan. Walaupun lebih dan cepet. Oh, kadang suka datang lebih cepet, kadang pulang lebih malam gitu ya. Udah berapa lama kerja 9 to 5 begitu? Udah lama sih, dari 5 tahun lah. Cuman di kantor ini baru mau 2 tahun. Oh, di bidang apa sih sekarang? Rekreasi dan properti. Rekreasi and property. Oke. Lo tuh dulu sempat kuliah filsafat kan ya? Iya. Nah itu berapa lama sih kuliahnya dan kenapa akhirnya pindah? Nggak nyampe setahun lah. Karena nggak komit aja sih. Padahal susah loh masuk filsafat UI itu susah loh. Masa sih? Lo SPMB dulu kan lo? Apa SBMP? PTN zaman gue. Oh, PTN. UMPTN. Bener. SNMPTN, sorry. SMPTN. Tapi kalau lo tanya singkatan apa, gue nggak tahu juga sih. Gue juga nggak bakal inget kalau lo jawab. Itu kenapa cuma sebentar? Kan dibalik lagi komitmennya ya, gue masih kurang dewasa, kurang komitmen buat beda kan. Kalau SMA sama kuliah kan, SMA lo ibaratnya disuapin sama gurunya, ayo lakuin A, B, C, D. Sedangkan kuliah kan lo harus inisiatif. Dan gue kurang inisiatif itu, jadi tidak memungkinkan untuk gue lanjut. Jadi gue pindah ke jurusan hukum Unpad. Hukum Unpad ya. Berapa tahun waktu itu kuliah? Nggak usah ditanya lah, secukupnya pokoknya. Yang penting lulus bro. Iya. Sekarang lo juga sebagai bapak nih ya? Iya, alhamdulillah sebagai bapak. Anak udah umur? 10 bulan. 10 mau bulan. Jalan 11. Udah 11. Udah 11 bulan. 10. Sorry. Iya. 10 bulan ya. 10 bulan. Gimana rasanya sekarang menjadi seorang bapak nih? Blissful ya. Blissful walaupun long nights, banyak tidur malamnya. Banyak gak tidurnya. Banyak menjadi zombie ya. Jadi zombie mode. Oh, terus kalau misalnya kurang tidur, kerjaan gimana tuh? Ya mau gak mau, gimana caranya deh. Harus tetap komit. Iya. Oke. Banyakin ngerokok kayak atau apalah. Cowboy banget nih ya, sesuai topinya yang dia pakai nih. Kalau arti healing buat lo apa? Waduh. Arti healing ya? Healing itu kan dari Proto-Jermanik ya, Heiljan, artinya tuh menyembuhkan, sembuh lah gitu. Nah tapi kan orang macam-macam nih menganggap healing gitu. Ada yang bilang healing itu kayak traveling tuh healing, ada juga healing tuh yang benar-benar harus deep banget, trauma-trauma masa lalu gitu. Kalau bagi lo healing itu apa sih? Buat gue kan ya? Iya. Sesimpel kembali berdamai kali ya. Oh, kembali berdamai. Biasanya lo sering melakukan itu gak sih? Healing activity? Oh, pasti dong. Itu wajib dilakuin karena ketika kita ngelakuin sesuatu sebelum berdamai, hasilnya gak bakal bagus sih. Gak akan ada hasil bagus yang keluar.
Oke. Itu lo tiap hari ngelakuinnya? Atau kayak sewaktu-waktu? Sebisanya lah. Oh, Sebisanya lah. Misalkan kalau orang yang tipe healingnya jalan-jalan. Apakah dia jalan-jalan tiap hari? Ya kalau ada rezekinya iya gitu kan. Cuman kita harus kembali ke kewajiban, tanggung jawab, kerjaan segala macam. Berarti kan jalan, kalau kerjaannya traveler ya jadi nggak bisa. healing, jadi kerja nih. Jadi dia kerja. traveling. Tapi siapa tahu dia sambil dia ngelakuin kerja dia healing. Oke. Kalau gue sebatas bengong aja sih, ngerokok gitu nyantai. Kayak bapak-bapak pada umumnya lah, bengong, ngerokok. Tiba-tiba istri manggil sayang, kelar tuh healing gue. Kalau waktu healing gue habis, udah kelar. Oh jadi healing activity lo coba bengong, Simple rokok aja gitu sih, ya. iya. Sebenarnya dengan bengong tuh kita be present sih. Oh gitu. Gue tuh kemarin baru nulis di thread gitu ya. Daripada bengong mendingan senyum. Gue bilang gitu. Kadang kita bengong mongo kan. Tapi kalau kita senyum, mungkin sambil bengong sambil senyum. Nah, Itu iya. kadang energinya beda di badan. Kenapa nggak dua-duanya? Tapi jangan ada orang lain ya. Kalau lu lewat gitu gue lagi kayak, lu pasti ngeriak, gue gila. Iya, ini orang kenapa? Dia lagi ngapain nih? Kok senyum-senyum sendiri gitu ya? Malah menjorok. Iya, nggak ikutan gue dah. Yang gue tahu kan lu pernah. Ini agak sensitif sih. Apa tuh? Cuma ya udahlah karena lo adik gue gitu kan, walaupun ditonton banyak orang. Yang gue tahu kan lo pernah ada experience near death experience kan. Oh, Itu gimana sih ceritanya? Kapan itu terjadi pertama kali? Karena yang gue tahu nih lebih dari sekali nih. yang mana nih? Ya pokoknya yang pertama deh. Oh, yang pertama. Bentar, gue inget-inget dulu. Udah lama berarti itu. Oh iyalah. Hmm. Yang pertama sih kayaknya ke egoisan dan kebodohannya sih. Yang pertama kayaknya mencoba bunuh diri kali ya. Waduh. Itu kapan sih sebenarnya pertama kali tuh? Gue sih sebagai kakak bukannya nggak tahu ya, pernah dengar-dengar. Cuma kan detailnya nih gue nggak tahu nih. Gue baru tanya sekarang. Gue umur 30 sekarang. Mm-mm. Umur 19 kali ya? Atau 18? 19. Taruhlah 19 lah. Setelah lepas SMA tuh ya. Oh iya. Udah kuliah Oh ya. iya. Apa triggernya waktu itu? Pertama kali. Dan lu ngapain sebenarnya? Percobaannya. Patah hati aja sih. Gak keren kok. Gak keren. Patah hati percintaan nih. Iya. Iya. Oke. Terus waktu itu lu ngapain? Minum baygon? Enggak lah. Gantung diri. Mencoba. Tapi mungkin karena Di mana itu? Di kamar. Oh yang ada tali di rumah lo, di kamar lo itu? Itu kan tali ayunan. Terus gue iket. Akhirnya buat simpul, buat gantung lah gitu. Cuman sih kayaknya gue terlalu bodoh atau gimana gitu ya. Gagal. Jadi gue ngelihat flash of lights doang, iya sempat. Tapi tiba-tiba kayak gue nyentuh lantai. Kurang tinggi. Bisa jadi. Itu lo kan biasanya orang butuh keberanian ya untuk akhirnya dia melakukan itu gitu. Nah itu lo prosesnya pas ngelakuin itu lo ada deg-degan atau lo ngapain dulu gitu sampai akhirnya berani masukin kepala lo ke lubang itu? Ya itu perjalanan sih. Perjalanan yang gak langsung sesaat gitu, gak. Oke. Ada momen kontemplasinya ada. Tapi kebodohannya adalah kenapa kesimpulannya ke sana. Sedangkan kan hidup ini pilihan ya. Iya. Dan ketika hidup itu pilihan, lu yang menentukan hidup lo. Dan gue menentukan hidup gue kayaknya akhirin aja deh gitu. Oh. Terus lu udah sampai Itu konklusi yang gue pilih. Kenapa? Lu udah sampai ngeliat flash of light gitu? Udah. Berarti itu ada rentang waktu tuh ya? Mungkin sekian menit atau mungkin sekian jam kah? Nggak tahu sih ya, kan gue juga nggak sambil lihat jam gitu dong. Nggak sambil lihat jam. Itu berlangsung dan berjalan gitu aja. Oke, sampai akhirnya lu merasakan lantai lagi. Ternyata kaki lu napak ke lantai. Iya, bener kayak di film kayak gitu. Oh. Terus gue coba angkat kaki gue, jadi dengkul gue ngegantung gitu. Terus ya itu, gue selalu nanya diri gue, apakah lo udah siap? Apakah ini yang lo mau? Apakah lo udah siap? Apakah ini yang lo mau? Itu selalu itu doang sih. Di saat itu lo lagi susah napas, lo sempat bertanya itu? Oh iya. Dan minta maaf lah ke orang-orang terdekat, saatnya nyokap gitu kan. Maafin ya bu,
Ya yoga duluan gitu. Udah sampai kayak gitu. Oh iya. Oke, itu lo terinspirasi dari mana sih? Hah? Gantung diri itu kan kadang kita ada contohnya gitu, atau ada lo ngelihat apa film mungkin sampai akhirnya memilih cara itu gitu. Kan ada cara macam-macam kan. Datang sendiri sih. Datang sendiri dalam Hmm. artian kayak apa yang mungkin gue lakuin ya gitu. Karena ini bukan seumur hidup gue ya. Ini bukan percobaan pertama kali gue. Karena waktu yang pertama itu gagal, nextnya itu gue nyoba untuk loncat dari gedung. Gedung apaan? Gedung berapa lantai? Nggak tahu ya. Ini lo boleh bilang gue ngada-ngada gitu. Tapi gue sebelum mengeksekusi perbuatan gue ini, gue selalu ngilang dari teman-teman, dari keluarga segala macam, kunci, ngurung diri di kamar. Tapi buat percobaan yang kedua dan yang ketiga tuh entah gimana teman gue selalu datang. Yang kedua, yang ketiga tuh kapan? Yang kedua kapan? Yang ketiga kapan? Di dalam waktu dekat dari yang pertama? Itu kan tahunan sih. Oh. Cuma gak nyampe 5 kali. Sebelum yang kedua nih, setelah yang pertama itu gagal, itu apa yang lo lakukan? Moving on aja sih. Ngehadepin yang selama ini lo mungkin pernah dengar. Ketika lo gak dihadapin sama sesuatu, you either fight or you flight. Survival mode. Iya. Pada awalnya gue kira yang terbaik itu selalu fight. Cuman ketika lo fight terus lo gagal, gimana? Jadi memang akhirnya di fase ini nih gue melihat bahwa ada fight ada flight, dua-dua itu sama baiknya tergantung porsinya, tergantung kondisinya. Ada sesuatu yang harus lo perjuangin, ada sesuatu yang harus lo hindarin gitu. Yang kayak gue gede di lingkungan yang cukup toksik. Apakah itu harus gue perjuangin? Dengan cara apa lo perjuangin? Apakah lo datang ke teman-teman lo, stop, jangan lakukan ini? Kan enggak, lo apaan sih? Paling gitu ya. Nah, artinya kan solusinya you flight. You get away from there as soon as possible. Itu yang waktu itu lo lakuin. Yang pas yang mana nih? Yang pertama. Oh, yang pertama. Yang pertama akhirnya gue fight, tapi fightnya nyari alasan untuk hidup. Oke. Ketemu alasannya waktu itu? Di karang-karang aja sih. ada Alasan jelasnya karena kalau sekarang ngomonginnya nih nggak match juga. Alasan yang gue temuin pada waktu itu udah nggak relevan. Nggak relevan lagi. Gue udah nggak bersandar ke sana. Masih inget alasannya? I don't give a fuck. Oke, berarti selang setahun 2 tahun ketemulah kejadian yang kedua tuh ya, suicidal yang kedua. Nah itu tuh lo mengurung diri di kamar, ngilang. Setelah itu ada rencana mau terjun dari gedung. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Balik lagi. Bunuh diri gue itu selalu karena percintaan. Kalau lo mau bilang gue pecundang atau payah banget, ya it's okay. I don't give a fuck. Enggak, gue gak ngomong gitu. Kadang kan ya orang sesuai umurnya ya. Mungkin pada waktu itu umurnya masih rentan banget, masih gampang ke trigger. Dan emang heart chakra atau our heart lah, itu kan memegang peranan besar. Jadi kalau udah patah hati, apapun itu penyebabnya ya, mau karena keluarga atau karena percintaan, itu pasti ngambil peran besar untuk kita jadi ngelakuin sesuatu yang juga besar gitu. Entah itu mengakhiri hidup, atau mungkin kita jadi pindah negara, atau mungkin kita jadi berubah personality. Jadi itu ngambil peranan besar gitu menurut gue. Jadi ya gue gak bilang gitu. Apaan tuh? Ini Diamond Tato. Heart. Diamond Heart. Kapan itu tatonya? Kapan ya? Kasih lihat dong ke kamera ini. Atau kamera ini nih. Tuh. Oh, Diamond Heart. Gini, halo. Oh, itu udah lama? Halo. 2019 kali ya. Berarti sebelum pandemi lah ya. Itu udah setelah lewat masa-masa suicidal itu ya. Di tengah-tengah in between. Oh, ada lagi setelah itu. Berapa kali sih? 4. Oh, 4. Oke. Yang kedua waktu itu berarti lo lagi di rumah, udah ada rencana. Terus Nggak, kayaknya itu di kosan deh, di Bandung. Oh, di kosan di Bandung.
udah ada rencana itu, terus akhirnya ada teman lo datang. Ya. Oke. Yang ketiga, Paling ketiga di rumah. ada rencana ke gedung juga. Gue udah mikir gue makan steak dulu kali ya. Nah, mungkin makanan favorit gue pada waktu itu steak. Oke. Kalau sekarang fried chicken, nggak tahu kenapa. Oh, lo maksudnya kode nih biar gue traktir abis ini ya. Bisa jadi. Bukan itu tadi lu janjiin biar gue datang. Bayarannya itu aja fried chicken. Terus oke, lo udah makan itu akhirnya. Duit lo udah habis lah pokoknya buat beli makanan. Gue tidur dulu, biar bangun fresh. Gaya banget ya. Gue tuh udah ngebayangin, gue pakai jas dan gue makan steak. Habis makan steak, ya gue udah nyari lah steak yang lokasinya ada di gedung gitu. Habis gue makan steak, gue tinggal naik kan ke atas. Gue bangun tidur, mau mandi, tiba-tiba teman gue datang. Bahkan sebelum makan steak tuh ya. Si Rama, tiba-tiba si Rama datang. Random Tahu banget. tuh gue ada di meja makan, tiba-tiba dia lewat. Oh, mau ke kamar yoga nih. Gitu. Ternyata dia menyelamatkan lo tuh. Iya, menyelamatkan gue. Tapi waktu itu lo cerita ke dia gak? Enggak lah. Oh. Enggak. Akhirnya kalian ngobrol aja. Dia ngajak gue jalan-jalan aja sih. Dia mungkin lagi ada masalah juga atau gimana. Pokoknya dia random aja ngajak gue. Tiba-tiba kita clubbing lah. Clubbing, have fun gitu. Terus ya mau gak mau, ya gak mungkin dong gue loncat sekarang gitu. Akhirnya gue mungkin di situ gue kepikiran, mungkin ini gue harus mengikhlaskan. Apapun itu artinya ya. Iya. Apapun itu rencana lo ikhlaskan aja. Iya. Karena gak jadi nih. Kayaknya belum saatnya. Kalau yang kedua waktu itu inget. Lo udah matang banget kan tuh. Iya. Steaknya udah matang sih di restoran. Elunya gak datang-datang. Kan dikasih orang deh tuh. Moga-moga tuh orang gak berlanjut terjun. Terus waktu yang kedua lo inget gak teman lo siapa yang nyamperin lo pada waktu itu? Jadi waktu itu gue lagi ikut kayak menyambut semacam pertukaran pelajar itulah. Oke. Dia orang dari Belanda. Oh. Gitu. Oke. Terus kalau yang terakhir nih, ini kayaknya gue belum denger nih yang terakhir nih. Itu tahun berapa sih? Pas pandemi? Oh enggak, kalau yang terakhir tuh gara-gara gue kerasa gagal banget, pecundang banget. Soalnya itu waktu ini ada istri gue nih yang pertama nih. Istri gue yang pertama nih. Iya, pertama dan terakhir lah. Iya. Tapi lu pikir gampang nyari istri. Tapi sebelum dia ada calon istri lainnya. Oh, Gitu. oke. Ya lo pasti tahu lah. Tahu lah. Ya. Ketika gagal cuman karena alasan yang bodoh banget, itu gue ngerasa orang tua pasti malu dong, ya nggak sih? Almarhum bapak sama ibu pasti malu dong, ya nggak sih? Gagal nikah nih ya. Iya, berarti gagal nikah, Oke. konteks itu aja, gagal nikah. Pasti malu nggak sih? Terus ya udah, kayaknya udah diakhirin aja daripada gue nyusahin mulu. Apalagi kan lo tau lah, gue nyusahin ibu mulu. Emang. Nyusahin ibu mulu. Kakaknya juga kadang. Kakaknya. Itu perasaan lo doang. Waktu itu emang apa yang lo lakukan? Udah beli tali yang bener. Bukan tali bekas ayunan lagi. Bukan, jadi dia nggak stretch lagi. Emang tali yang bener apaan sih? Tali rafia, bukan? Tali tambang kayaknya. Oh, oke. Terus Tuh, lo taruh di mana tuh? Tapi memang nggak yakin kali pada saat itu ya. Karena kan udah beberapa kali terus udah sadar itu bodoh. Cuman benar-benar gue tipe orang yang ini loh. Dulu ya, sekarang sudah nggak. Tipe orang yang ketika lo ngaca, lo nonton Lucifer gak sih? Nonton lah. Oh, iya. Udah sampai habis. Abis. Oke, jadi lo tahu kan kenapa Lucifer mukanya iblis? Kenapa Lucifer jadi iblis? Karena dia merasa dirinya iblis. Betul, itu kan gambaran cerminan dia aja. Ketika dia berkaca, ketika dia ngeliat ke dalam dirinya, yang dilihat tuh iblis. Padahal kan enggak. Padahal sedangkan dia kira Tuhan yang membuat dia melahirkan dia sebagai iblis. Padahal enggak. Dia tuh malaikat kan? Betul, dia malaikat. Nah, kalau di film nama gue gak tahu ya, belum baca-baca lagi. Nama asli Samael. Ya. Salah satu archangel tuh. Oh gitu. Iya, malaikat yang super power. Samael, Okay. Uriel, Michael, terus Raphael. Samael sama Michael tuh beneran twin gak sih?
Gue gak Kalau tahu, di kalau di gue filmnya nggak gitu ngikutin soalnya. sih. Tapi Oke. gue lebih terkenal Michael daripada si Oh, iya. Mikael itu, Iya, daripada iya. si Iya, Samael. iya. Oke. Terus lo Yes. jadi waktu momen-momen lo bunuh diri itu yang terakhir, lo udah nonton Lucifer. Udah. Terus lo udah beli tali dan lo keinget film itu. Oh enggak sih, enggak. Gue di titik ini ya, kalau waktu itu pasti gejolak emosi aja lah, namanya kurang dewasa. Di titik ini sih, setelah dipikir-pikir, gue memberikan diri gue kesempatan lagi. Jadi Oke. jadi gue udah ngomong sama diri gue sendiri, gue akan tidur. Gue udah ngeset tanggalnya nih, gue akan eksekusi di tanggal ini. Gue akan tidur. Kalau gue kebangun tetap di hari itu, gue mau gak mau harus eksekusi. Oke. Tapi ketika kelewat, gue ikhlasin. Oke. Ya kelewat. Oh berarti lo tidur seharian tuh? Tidur seharian. Wah, Tidur seharian. kok bisa gitu ya orang tidur seharian? Dia lo bisa makan apa? Ya determinasi aja kali ya. Berarti emang belum waktu. Determinasi tidur, yang beneran dikit kek. Berarti itu udah terakhir ya. Terus sampai sekarang lo gimana? Pernah kepikiran lagi gak sih? Enggak sih. Enggak ya. Mungkin mikirin as a joke kali ya sekarang. Oke. Lucu kali ya gitu. Terus perasaan lo gimana ditinggal orang tua nih? Kita sama-sama ditinggal nih, gak lama setelah ibu bapak, selang 7 bulan. Ini dalam-dalam ya pertanyaannya ya? Ya iya, entem. Minum dulu deh. Seruput. Baru mau kerja nih ditodong pertanyaan dalam ya. Todong. Ntar jadi kerja terasa enteng, ya kan? Insya Allah. Gimana bro, rasanya ditinggal orang tua bro? Masih belum ada kata-kata yang bisa ngegambarin sih. Berduka ya bang, pasti dong. Enggak juga. Hah? Karena duka itu nggak bisa, sejujurnya duka itu nggak bisa ngegambarin sepenuhnya. Karena senang juga. Oh ada senengnya? Ada. Apa senengnya? Karena keyakinan gue adalah nikmat paling berharga di dunia ini adalah kedamaian. Oke. Dan waktu yang paling damai adalah ketika lo tidur atau ketika lo mati. Oh, menurut lo gitu ya? Itu keyakinan gue sih. Jadi menurut lo dengan orang tua meninggal mereka udah damai? Betul. Jadi ya good for them. Iya sih, bener sih. Good for them. Nggak ngelewatin sakit yang bertahun-tahun, ya nggak sih? Iya betul. Tersiksa lo itu sakit bertahun-tahun tuh. Betul. Dukanya lebih ke arah anjrit, gue udah gak bisa minta tolong sama nyokap, gimana nih. Ibu gitu, hati gue ibu. Maklum dia anak terakhir, cowok satu-satunya ya kan. Dan akhirnya bukan lo yang meninggalkan mereka ya, mereka yang meninggalkan lo. Iya. Iya gak sih? Iya. Jadi lo gak perlu minta maaf. Iya di akhir ini. Iya. Terus lo rasanya gimana jadi anak cowok satu-satunya, anak terakhir, jaraknya jauh lagi umurnya sama kakak-kakak. Penuh tanggung jawab ya, karena kan Widih. gue harus jagain kakak-kakak gue tiga-tiganya. Dimana-mana kakak jaga adek. Iya itu yang gue rasain sih, thank you. Ya kan. Tapi boleh juga dijagain nih, karena gue kayaknya sudah semakin liar. Menurut lo nih, meninggal yang ideal tuh kayak gimana gak? Ini gak tahu ya maknanya gimana ya. Mungkin terencana. Oh, bener juga tuh. Kok bener juga? Enggak, tapi bukan berarti bunuh diri ya. Betul. Kayak misalnya gue mau meninggal umur 90 deh kalau bisa gitu kan. Dengan keadaan gue yang udah kaya raya. Amin. Aku punya kuburan aku sendiri, udah siapin, gak perlu tindih-tindihan sama orang ya kan. Terus juga aku meninggalkan banyak peninggalan berharga lah untuk orang-orang tersayang. Jadi orang-orang tersayang yang bakal gue tinggalin tuh dia gak bingung gitu, gue mesti ngapain ya. Kalau bisa gue udah bikin wasiat. Jadi kayak misalnya nanti kalau ini terjadi, gue dikubur di sini, hubunginnya siapa, terus nanti peninggalan gue yang ini tolong diiniin. Jadi tuh mereka nggak bingung gitu. Karena kan kita ngalamin ditinggal dan kita kebingungan kan. Iya. Karena orang tua kita mungkin juga nggak segitu merencanakannya. Oke, kalau terencana yang ada di bayangan lo tuh gimana sih? Ya tahu ya. Yang pasti bukan suicidal lagi ya. Betul itu 100%, 1000% lah. Oke. Ya gue gak tahu sih, ini kan
penglihatan gue pribadi aja. Cuman mungkin ibu kita itu dapat a glimpse of it, sehingga kalau kita renungin lagi kita bisa dapat yang lebih baik gitu kan. Itu kan harapan kita kan, generasi selanjutnya lebih baik, generasi selanjutnya lebih baik kan gitu. Nah, lo tau gak sih, tapi ibu gak ngomong sama kita. Pas di hari ibu pergi, dari pagi dia tuh mulai kesakitan pas subuh. Dia mulai kesakitan pas subuh. Jam-jamnya Lucifer lahir tuh, Morning Star. Lucifer Morning Star itu the best. Dari pagi, dari subuh ibu kesakitan tuh dia ngomong sama Dadan. Dadan tuh orang rumah kita ya, tapi bukan keluarga, cuma dia tinggal di rumah. Oke. Sama Mbak Ande juga. Itu dia bilang, wah kayaknya gue mau mati nih, dan kayaknya gue mau mati nih. Tapi setiap gue misalnya lagi keluar ngambil apa atau ngurusin apa Pas lo papasan sama ibu pada waktu itu, ibu gak bilang, ngomong. Ibu gak ngomong. Oke. Setelah ibu pergi baru Dadan tuh confess itu iya tuh ibu tuh dari pagi udah bilang, dan kayaknya gue mau mati nih, she fucking knows. Cuma dalam waktu singkat banget ya. Iya. Jadi ya mau announce-nya gimana nih, mau prepare-nya gimana nih. Dan mungkin dia gak tega untuk bilang ke kita kali ya. Dan anjingnya tau gak apa? Apa? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya? Gue sensor. Oh gitu. Bisa disensor kan ya? Sorry. Gue tipe orang yang bisa dibilang gak pernah dengerin orang tua lah. Rebel. I got the rebel in me. Di hari itu gue bawa ke rumah sakit. Rumah sakit bilang ini masalah jantung. Langsung dilariin ke spesialisnya. Kita lariin ke spesialis jantung. Adalah salah satu rumah sakit yang bagus di Matraman kalau gak salah. Iya, waktu itu gue lagi kerja kan. Betul. Jadi gue gak bisa ikutan. Iya, dan gue gak bilang ke lo karena gue berharap lo tetap fokus dulu aja kerja, selesaiin dulu. Karena masih ada gue. Itu dokternya bilang, ini ibunya harus langsung segera tindakan, pasang ring gitu. Cuma lo tau lah ibu kita kan alternatif A, B, C, D gitu. Gue karena ibu masih sadar, gue nanya, Bu ini harus dipasang ring, aku urus ya administrasinya. Terus ibu dipasang ring. Enggak mau, ibu mau ke A dulu. Jawabnya tegas lagi ya? Tegas. Dia maunya prefer alternatif dulu nih, pengobatan alternatif. Dan ya inilah ironisnya, sekalinya gue dengerin itu hitungan jam 11 lah, jam 11, jam 10. Sekalinya gue dengerin, maghribnya nyokap udah gak ada kan. Iya benar. Jadi lo yang biasanya gak pernah dengerin, sekali dengerin ternyata apa ya, kayak sesuatu yang sebaiknya lo justru gak dengerin nih pada waktu karena itu karakter gue kan emang rebel. Tiba-tiba berubah nih di detik-detik nyokap emang udah mau pergi. Betul. Gitu. Jadi life lesson nih buat gue juga sih. Apa lessonnya? Selalu jadi diri lo. Selalu jadi oke. Iya. Tapi kalau memang itu udah waktunya beda lagi cerita sih. Karena gue juga pada waktu itu kan sore-sore kan gue yang menemukan jasadnya ibu gitu. Dan berat banget rasanya. Cuma kesini gue jadi mikir, wah gila ini emang mungkin cara terbaik. Paginya udah ada informasi kalau itu serangan jantung harus pasang ring. Dan ibu dengan prinsipnya dia yang emang dia mau mati sehat. Sehat kan dalam arti yang namanya meninggal kan ada proses ya. Mungkin emang harus yang dilalui serangan jantung gitu. Itu udah tersehat yang mungkin yang terjadi, as healthy as possible. Kalau udah pasang ring itu jatuhnya udah gak yang sepure itu lagi badannya. Betul. Udah ada unsur-unsur lain lah yang masuk di badannya gitu. Jadi setelah gue pikir mungkin emang ini impian dia dan mau gak mau dengan cara kayak gini gitu. Ini the only way cuma dengan gini, gak ada lagi. Karena kan itu berhubungan sama gaya hidup, pilihan-pilihan dia every second ya kan, mengarahkan dia yang kayak gini terbaik. Udah. Mungkin in a way dia udah tahu, jadi nggak mau dipasang ring. Iya. Gue udah mau pergi, gue pergi. Benar. Iya. Itulah misterinya ya. Lo pernah denger ini nggak sih? Hiduplah seperti kau mau mati besok. Oh iyalah. Nah pendapat lo gimana tuh? Karena kalau misalnya kayak gitu, apa ya? Kalau gue sih kayak, kalau misalnya besok gue mau mati nih, wah gue hura-hura nih sebisanya. Cuma kan kadang enggak, emang beneran besok gitu. Ntar duit gue habis lagi gitu loh.
Kalau gue setuju banget sih. Cuman kalau gue pribadi, menurut gue itu lebih ke arah lakukan sesuatu dengan maksimal. Ketika lo ngelakuin sesuatu dengan maksimal, ketika lo gagal kan, I've tried. Kayak dengan ibu gue udah maksimal banget tuh. Gue diizin waktu itu sama bos gue. Itu bos gue terbaik sih tapi emang. Ini pas lagi mau bawa Shout out ke buat rumah bos gue, anjay. Iya. Ini pas lo mau bawa ke rumah sakit ya? Iya pagi-pagi gue izin dong, gue izin. Ya nggak apa-apa. Pokoknya dia kalau selama itu buat keluarga, lakuin, lupain kerjaan. Siapa nama bos lo? Janganlah, kan belum izin. Oh iya, Gue nggak tahu deh dia suka apa nggak disebut-sebut kan. Oke. Terus lo udah izin sama dia, katanya untuk keluarga boleh. Ya nggak apa-apa Dan lakuin apa. Kalau di kantor panggilin Dan. Iya Dan. Komandan lo. Anjay. Ya urus saya dulu gitu. Nah jadi habis dari rumah sakit jantung itu gue pulang kan, nyiapin makan, nge-briefing Dadan, nge-briefing istri juga. Habis itu tiba-tiba nyokapnya letuk, ibunya letuk, enggak, kamu nggak ke kantor? Enggak, aku udah izin bu gitu. Masa sih masa nggak dicariin dulu kamu ke kantor Gih? Oh ibu berharap gue harus fokus sama kewajiban gue. Oke, nggak apa-apa. Itu kan asumsi gue, itu perasaan yang gue rasain waktu itu doang kan. Oh yaudah bu, aku siapin makanan ibu, habis itu aku ke kantor nih gitu. Udah tuh beres. Akhirnya gue ke kantor. Lo tau nggak? Sampai kantor gue diapain sama bos gue? Diapain lo? Ngapain lo di sini? Karena dia tahu lo lagi ngurusin nyokap. Iya, ngapain lo di sini? Bukannya di rumah, bukannya apa? Nemenin nyokap aja. Oh gitu. Iya. Nggak apa bang, udah ini kok, udah pulang, udah kelar dari rumah sakit gitu. Terus ya udah. Tiba-tiba maghrib dapat kabar itu kan. Akhirnya gue langsung pulang. Kalau sekarang lo tuh udah menemukan belum tujuan hidup lo? Tujuan hidup ya mati lah. Cuman kan perjalanannya itu, kembali lagi ke perjalanannya itu. Lo mati kalau belum nyelesain alasan lo dilahirkan ke dunia ini, ya lo percaya reinkarnasi kan? Iya. Nah itu tergantung keyakinan ya. Buat orang yang nggak percaya mungkin alasannya punya yang lain. Cuman kalau buat orang yang yakin reinkarnasi kan lo akan hidup lagi. Lo percaya berarti reinkarnasi? I don't give a fuck sih, percaya nggak percaya. Oke. Karena kalau lo misalkan gue bilang gue percaya, terus gue suruh jelasin nggak ngerti juga. Jadi ya udah lo bodo amat, bukan urusan gue. In term lo udah dihidupkan lagi sekarang, udah tahu belum nih purpose-nya apa? During the journey ini loh, sebelum akhirnya mati lagi. Tuh dipanggil bapaknya tuh, sini. Ini dia by the way bawa anaknya loh ke studio ya. Ini ketawa dia, situ. Iya, seneng loh dia, being in the spotlight. Nah, ini dia purpose-nya ya. Bener nggak? I think I know, tapi itu inilah khusus buat gua dan Tuhan aja. Kan kembali lagi ke keyakinan kita kan ya. Jadi lo kayak ngerasa udah tahu, tapi kayaknya sulit untuk diejawantahkan nih, gitu ya? Enggak, mau konfirmasi ke siapa? Ke gue. Di podcast. Gimana sih lo? Lo ada datanya, lo ada SMS dari Tuhan. Ya enggak, bukan konfirmasi gimana, maksudnya untuk sharing aja, siapa tahu ada yang sama pendapatnya sama lo atau pemahamannya. Lebih ke arah mungkin konsep pikirnya will see. Konsep pikir? Iya, will see. Maksudnya ketika itu buat apa, porsi gua aja, porsi gua dan Tuhan. Ketika itu udah tercapai pasti gua ini kok, gua ngomong istilahnya sama lu. Oke, kita berarti will see ya, kita tunggu nih. Will see. We'll wait and see. Terus gimana rasanya jadi bapak nih lo sekarang? Karena lo kan jadi bapak setelah ditinggal bapak ya. Ya. Karena Blissful bapak banget itu sih. meninggal setelah 7 bulan setelah ibu meninggal. Betul. Nah mungkin lo mau share juga tentang your experience ditinggal bapak. Balik lagi ke yang tadi, campur-campur ya. Ada sedihnya, ada leganya. Lega Ada karena udah marahnya. kembali berdamai si bapak ya. Betul. Mau apa nak? Mau ngambil itu mainan tuh. Itu pot apa?
Jang, jingjut, jingjang, jingjut. Jalan lagi. Ke mamanya mana? Jang, jingjut. Pengen ikutan syuting. Nanti deh aku wawancara Bas ya. Gimana? Jadi bapak gimana sekarang Oke. setelah ditinggal bapak lagi? Tantangan sih. Tantangan. Karena kan growing up mindset gue adalah marah dan kesel sama bokap gitu ya. Karena satu dan lain hal. Sekarang nih lo jadi bapak nih. What you gonna do? Berat. Can you do better? Berat. Kenapa harus dijadiin berat? Oke. Oh jadi tantangan lo itu ya, can you do better? Oke. Terus pendapat lo tentang seorang bapak tuh apa sih? Seorang bapak tuh harus gimana menurut lo? Yang paling fundamental. Sadar dan nerima aja sih. Lo gak lebih dari messenger. Lo juga pernah dengar kan, anak tuh titipan Tuhan gitu. Iya. Ya itu, makanya lo sebagai messenger nih, lo dikasih titipan nih, kasih titipan. Terus lo anterin gak? Titipan lo sampein gak gitu ya? Itu tergantung lo maknain aja sih. Karena kan dia ada masa depan. Lo pun juga dulu sebagai anak, lo punya masa depan. Kalau lo sendiri orang tua lo nganterin lo gak? Iya, banget lah. Lo ngerasa dianterin gak? Akhirnya. Mungkin kalau dulu karena kurang bersyukur kali ya. Jadi kayak ibu kurang ini, bapak kurang ini. Harusnya ibu begini, harusnya bapak begini. Demanding aja netizen, maklum lah. Netizen, maklum nih era-era udah Gen Z ya. Jadi dia sangat terpapar sama internet. Kalau gue sih gue ngerasa banget ibu bapak nganterin gue gitu. Kalau ibu nganterin gue ke pemahaman tentang psikologi, tentang spiritual itu dari ibu. Kalau bapak nganterin gue ke pengalaman ramah tamah, berkeluarga. Karena kan bapak tuh selalu menjaga hubungan ya. Hubungan baik dengan teman, dengan keluarga, bahkan dengan tetangga. Jujur kalau masalah bertetangga, bapak lebih terdepan daripada ibu. Iya. Mungkin itu bedanya ya, ketika kita bersyukur, gue selalu melihat angle yang positif gitu, yang bagusnya. Yang jeleknya sih emang gak bisa dipungkirin, tapi gak gue fokusin gitu. Kayak laki lu. Kenapa laki gue? Kenapa laki gue? Positif kan? Ada tetangga baru aja dia kenal gue yang gue gak tahu. Tuh. Jadi memang ya mungkin dia juga ngelihat angle positif dari bapaknya. Karena bapaknya kan RT ya kan? Iya. Jadi gue kayak ngeliat angle positif, akhirnya dapat banyak. Itulah jadi gunanya bersyukur, kita jadi bisa memaknai sesuatu tuh lebih banyak. Iya. Karena kalau gak bersyukur kan kayak hambur-hambur aja gitu. Sebenarnya berkah, karena kita gak terima dengan rasa syukur, jadi akhirnya berjatuhan begitu saja. Tapi kalau kita bersyukur menerima sesuatu message ataupun berkah dengan tangan terbuka, artinya bersyukur, ketangkep akhirnya. Gitu sih. Kalau childhood trauma lo apa? Kalau gue tuh bukan berarti gue ngomong gini gue gak ada childhood trauma, ada juga gitu. Apa tuh? Kalau gue sih jujur abandonment ya, karena kan bapak ibu sibuk. Mereka sibuk kerja, gue gak nyalahin. Karena itu juga pasti ada manfaatnya buat gue jadi belajar untuk berani sendiri. Karena gue selalu ada momen dimana gue selalu kayak akhirnya harus sendiri gitu. Walaupun gue tuh ekstrovert, kayak dulu gue siaran, kok gue dapetnya siaran yang sendiri, produser juga gak ada, self produce ya kan. Akhirnya di situ gue belajar, gak enak ya sendiri tapi gue harus hadepin gitu. Dan akhirnya tuh bermanfaat ketika harus moment of solitude. Ketika gue lagi growing, harus solitude, harus menjauhkan diri dari orang-orang supaya gue lebih kenal diri gue, itu jadi nggak susah. Termasuk ketika ditinggal orang tua, ini the real abandonment kan ditinggal mati. Akhirnya gue udah siap, karena dari kecil udah terbiasa ditinggal mereka untuk kerja. Sempet ada trauma yang kayak takut tinggal sendiri, kayak misalnya sama pasangan gue kita lagi ngobrol, tiba-tiba pasangan gue berdiri, dia mau pergi, ya kemana nih? Ada tuh, gue nggak bisa pungkirin itu ada rasa takut ditinggal itu. Teman-teman gue lagi seru ngobrol, gue cabut ya, cabut, jangan cabut. Mau kemana? Tungguin, gue masih seru nongkrong. Gue pernah ngerasain kayak gitu sih. Iya, jadi trauma gue abandonment sih. Lo apa? Gue gak tahu cara jelasinnya, mungkin karena kebanyakan nih kayak. Bisa jadi. Cuman gini, nggak tahu
gimana, gue tuh dulu ngerasa pas kecil tuh gue sering dibully, terus kembali lagi Sama kayak siapa kakak-kakak? enggak lah, gue baik kok, baik-baik banget. Amin. Emang gue sih ngakuin gue tahu. Terus Sering dibully, tapi mungkin karena orang tua sibuk juga jadi nggak ada tempat bercerita. iya sih. Terus ketika mereka ngasih perhatian pun fokus mereka bukan ke apa yang mau gue omongin. Jadi mungkin message-nya jadi tidak tersampaikan. Ya pada intinya sih kembali kayak sekarang nih. Value yang gue apresiasi banget adalah kebebasan. Dan itu kita dapetin loh dari orang tua kita. Mereka cukup ngebebasin gak sih? Iya, cuman ketika lo bebas tidak bertanggung jawab kan buat apa? Bebas bersyarat. Aduh. bener. Orang tua kita tuh ngebebasin loh. Kayak ibu, lo kamu mau jadi apa aja terserah ndak. Kamu mau masuk kuliah di mana juga bebas. Kan akhirnya gue masuk UI segala macam itu mau gue kan. Terus kamu mau kawin sama siapa di umur berapa terserah kamu kalau emang udah ada calonnya. Ibu tuh ngebebasin. Bapak pun juga yang ngikutin ibu lah ya. Karena kan ibu yang lebih berperan nih untuk Lebih dominan ya? lebih dominan. Jadi gue mendapatkan kebebasan itu di rumah. Tapi bersyarat. Kayak misalnya lo boleh pergi malam clubbing silakan. Gue kasih duit. Tapi lo harus komunikasi. Ya, Kasih ya. tahu lo di mana. Jangan lo nggak ada kabar. Kan bersyarat gitu. Ya. Mungkin guanya juga kali ya. Bebas bersyarat. Susah komunikasi. Emang itu. Sinyal lo putus-putus mulu Nah, tuh. iya sih. Lo pakai apa sih? Kuotanya provider? nunggak kali. Tolong itu dong beliin gue kuota. Tolong. Makanya pas gak bayar dong cuy. Ntar tagihannya gue kasih lo ya. Iya. Gue kasih ibu. Iya. Almarhum. Terus. Iya. Kondisi terakhir gue itu gue sulit mengenal diri sendiri. Gue tuh kayak gimana ya orangnya. Akhirnya gue telusurin gitu. Gue emang rebel. Kayak yang pasti tinggal nyokap tadi. Seharusnya gue gak dengerin, tapi gue malah dengerin. Terus gue malah kehilangan. Karena perkara gue jadi nurut aja. Padahal kan gue bukan anak yang nurut. Kalau bisa dilawan gitu. Oke. Jadi akhirnya lo udah menemukan jati diri lo nih. Maksud gue jati diri Mencoba. Gue hanya bisa mencoba. lewat experience yang udah lo lewatin gitu ya. Ya dan apa yang gue lakuin sekarang. Kalau gue yakinnya A, ya gue lakuin itu dulu. Misalkan salah ya udah cari jalan lain. Sesimpel itu aja. Jadi terus belajar lah. Misalkan gue buat salah ya gue belajar. Sesimpel itu. Berarti childhood trauma lo tuh kayak apa ya? Terkurung kali ya. Terkurung sama lingkungan, situasi. Nggak yakin kalau jadi diri sendiri tuh nggak apa-apa. Nggak tahu gue tuh dulu nggak tahu kalau lu sukanya A ya lakuin A. Itu gue nggak tahu. gue pernah sih ngalamin itu. Maksudnya pernah ada momen gue bebas, gue tahu diri gue siapa. Cuma kan ketika lingkungan mendukung. Betul. Kayak let's say waktu gue SMA. Betul. Teman-teman gue kan seru-seru, terus kayak apa yang mereka senengin kebetulan gue seneng juga. Jadi gampang untuk nemu hal yang gue seneng karena lingkungan mendukung. Tapi ketika ya udah kuliah, udah lebih individual, apalagi udah lulus kuliah. Lulus kuliah masih mending tuh, gue masih ketemu teman-teman. Begitu lulus kan sendiri-sendiri banget tuh. Kerja harus sendiri, terus ngatur waktu sendiri, abis kerja lo mau ngapain lo pikir sendiri. Di situ gue sulit karena ya itu dia tidak ada lingkungan yang kayak membantu gue untuk mengarahkan gitu. Support lo sesuai yang lo butuhkan kan. Iya. Jadi kayak apa istilahnya ya, kayak tali putus. Kayak layangan putus. Bener. Lo ngelakuin apa untuk ngeberesin trauma lo? Do something gak lo? Cuek sih. Oh lo cuekin? Cuek. Karena bukan cuekin. Dulu gue concern sama apa orang bakal mikir tentang gue. Itu gue concern dulu. Itu tuh bego sih. Mikir gitu tuh bego sih. Maksudnya ketika lo yakin sama apa yang lo lakuin, pasti kan ada dasarnya dong. Pertimbangan lo ada dong. Pertimbangan A, B, C, D, 1, 2, 3 gitu. Ya udah, lo kan udah dewasa nih. Pasti udah kalkulasi. Berdasarkan pertimbangan lo. Ya lakuin aja. Oke. Ketika gak sesuai, cari jalan yang lain. Sesimpel itu sih. Jadi udah akumulasi. Lo ngerasa yang kemarin-kemarin tuh udah akumulasi untuk membentuk lo yang sekarang. Betul. Sehingga kedepannya udah jalanin aja. Ntar juga lo nemu sendiri jalannya. Oh berarti jawabannya nikmatin aja. Itu kayak quote-nya Rumi itu yang membuat gue juga tergerak untuk ngelanjutin podcast gue ini sih. Oke. Jadi
when you walk on the way appear. Iya. The way appears. Mhm. Jadi ketika lo jalan baru jalannya ada. Betul. Jadi lo jalan aja dulu. Setuju, Bas, setuju. Iya, Bas setuju ya Bas ya. Ya kan? Oke. Kita masuk ke healing anthem. Waduh, oke. Ini healing anthem pertama lo adalah Stop Crying Your Heart Out by Oasis. Stop Crying Your Heart Out is a song by English rock band Oasis, and the song was written by Noel Gallagher and produced by Oasis. It was released in the United Kingdom on 17 June 2002 as a second single from the band's fifth studio album Hidden Chemistry di tahun 2002. Kenapa lo pilih lagu ini? Ini sempat menjadi crying anthem gue loh. Kan gue sempat bikin episode crying anthem. Sama Oasis anthem juga. Si Stop Crying Your Heart Out ini. Kenapa lo pilih lagu ini? Karena kalau ngomongin healing anthem, left out Oasis doesn't feel right aja sih. Jadi harus menyertakan itu Oasis. Band yang menemani gue tumbuh besar lah, Oasis itu. Oh, dari umur berapa lo dengerin? Dari sejak gue nyolong mobil lo lah. Dulu mobil gue suka dipakai dia, terus tiba-tiba bannya bocor, padahal Tapi baru kan gue ganti. ban. Apaan? Pasti gue ganti sama serep. Diganti sama serep, terus yang asli kagak diganti baru. Gue ada boncos. Gimana nggak ribut mulu nih kita? Oke, berarti lo dari remaja lah ya, udah denger ya Oasis ya. Lo tau istilah juvenile delinquency gak sih? Juvie. Ini penjara anak-anak, penjara remaja. Kenakalan remaja. Oh, oke. Lo kayaknya lengkap tuh ya kenakalan remaja ya, iya gak sih? Nggak tahu sih ya. Karena emang ada listnya kenakalan remaja tuh apa aja. Belum pernah baca sih. Boleh nih kita bikin list ya. Nanti Silakan. harus episode khusus karena dia listnya bisa satu bab sendiri nih. Mending 10 bab kayaknya di satu buku lah gitu. Oke. Gile bener-bener ya. By the way tadi kan lo bilang lo tuh nonton banget Lucifer. Yep. Nah, karakter yang paling lo suka dari film itu siapa? Selain Lucifer. Ya boleh Lucifernya. Lucifernya lah. Oh Lucifer. Lucifernya lah. Kenapa? Karena the way he portrait aja sih. Dia dimainkannya tuh bagus aja. Ada banyak beberapa yang relate lah. Gimana dia ngelihat dirinya sendiri, terus kesantaiannya dia menghadapi hidup. Itu ada cueknya juga dia kan. Ya udah gini gitu. Dan stylenya dia tuh kayak apa ya? Keren ya, keren. Tapi baik ya kan. Terus womanizer juga. By the way kan lo pernah kayak ke terapis ya? Iya gak sih? Yap. Lo untuk ngebenahin mental lo tuh udah kemana aja nih by the way? Nyokap gue semua sih. Nyokap. Nganterin gue ke A, B, C, D. Ini kamu kesini, kamu kesana, kamu kesini. Psikolog udah? Terakhir kayak sama konsultasi kayak ke psikologis sih terakhir. Tapi dia kayak bukan psikologis deh. Psikoterapis kali ya? Bisa jadi. Ya. Gue cuma nikmatin manfaatnya doang sih. Kayak ngedalemin dia tuh apa. Yang paling cocok apa nih terapi buat lu? Itu yang terakhir. Yang terakhir? Iya. Setelah ada berapa total? 5? Lebih kali ya. Tak terhitung. Nggak ngitungin sih gue. Jadi pernah ke psikiater juga kan? Pernah. Itu gak cocok? Gak cocok. Justru yang terakhir dia pakai obat gitu gak? Enggak. Yang terakhir malah gak pakai obat ya? Iya. Obat tuh yang ngancurin lagi. Kayak lu jadi ketergantungan, jadi ngelakuin sesuatu gak efektif, gak efisien. Karena lu obatnya gak bagi-bagi sih. Jadi lu sikat sendiri. Terakhir emang apa ajarannya deh yang membuat lo kayak ngerasa gue cocok nih sama yang terakhir ini, psikoterapis ini? Dia tuh cuma ngobrol doang. Coba lu ceritain ini, ceritain itu. Dia berhasil ngebuka diri gue. Yang akhirnya kayak, oh kok gitu. Ketika lu gak terbiasa buat bercermin dan ngelihat diri lo apa adanya, itu sulit banget. Jadi ketika ngobrol sama dia tuh, gue jadi kenal diri gue sendiri. Dia kenalin sama ini, lo harus hadapin inner child lo. Itulah. Itu makanya kan gue bilang tadi, gue sebagai anak tuh ngerasa terkurung, ngerasa tertutup. Nah dia ngebuka tuh inner child lo gini gitu. Tapi lo suka communicate sama inner child lo gak? Atau lo nourishing your inner child gak sekarang?
automatically aja sih. Maksudnya gue inget-inget nih, gue tuh kayak gimana sih orangnya. Ketika gue udah tahu, ya gue lakuin aja. Gue maksudnya ketika ada orang yang bilang, "Kok lu gini sih?" Oh, buat gue growing up tuh agak sulit karena entah guanya apa emang lingkungannya, tapi gue tuh selalu dibilang, "Ih aneh lo, ih freak lo, ih cacat lo." Bayangin aja lo growing up berbelasan tahun di-judge kayak gitu. Jadi gue makin nutup Berat. diri dong. Iya. Ya gak, inner child gue makin gue abandon dong. Aduh, Gitu. on and on, reckless abandon. Itu lagu buat inner child lagi, Iya. reckless abandon. Iya, benar. Dari Blink 182. Terus akhirnya lo abandon gitu aja, dan sekarang lo ada willing untuk nourish itu gak sih? Nourish your inner child yang emang mungkin unik, lain dari yang lain, rebel. Yang ngelakuin apa aja yang gue lakuin sih, yang dibilang sama orang aneh itu tetap gue lakuin Sampai sekarang. sampai sekarang. Pantesan lo aneh terus sehari-hari. Ya nggak apa-apa kalau emang itu citra gue gimana? Kalau gue dilahirin buat kayak gitu gimana? Buat beda. Menurut gue semua orang emang beda sih sebenarnya. Harusnya ya. Iya bagus. Everyone should be authentic. Cuma emang berat karena kan kita terbentur sama society. Society tuh kayak udah punya aturan sendiri, padahal society juga mungkin ada yang udah meninggal. Iya. Cuma kita kayak ditinggalin sistem doang, sistem masyarakat yang emang Nggak kayak cocok udah, sama diri lo. yang udah bertahun-tahun bertubi-tubi harus dijejelin. Semua orang tuh harus santun. Ya santun it's good karena semua orang biar mungkin ngerasa nggak terganggu. Cuma kan bukan berarti keaslian authenticity dari diri lo tuh juga terkubur gitu loh. Waduh Cahaya, It's okay. dia lagi trying to be authentic juga tuh kayaknya ya. Lagi explore, maklumin aja. Namanya juga anak-anak. Benar. Bapak Koboy ini kayak gini ya. Jadi kalau ngomongin authenticity dari diri lo gitu, lo berarti udah menemukan ya your authentic self. And how you run your system atau live with your authenticity. How to live. Kalau lo suruh jelasin sih agak bingung juga ya untuk gue deskripsi dengan kata-kata. Tapi gini, salah satu prinsip hidup yang gue jalanin adalah lo bebas ngelakuin apa aja, bebas banget. Syaratnya satu, jangan ngerugin orang atau itu ngambil hak orang. Sisanya lu bebas. Gitu sih. Jadi dengan gue beraneh ria sesuka hati gue ini, selama gue gak ngerugin orang, gak apa-apa. Iya gue setuju, 100% setuju gue. Sehingga bebas lo itu menenangkan gitu. Karena kalau bebas tapi ganggu orang ya itu namanya gak membebaskan orang sih. Lu bebas tapi orang lain gak boleh bebas gitu kan, kesannya kan gitu. Oke, kita masuk ke healing anthem lo kedua nih. The Adventure by Angels and Airwaves. Wah ini lagu gue doyan juga nih. Ini masuk juga ke healing anthem. Yoi. I cannot live, I can't breathe unless you do this with me. Ayo. Tam Dilong kan. Here we go, lies waiting to begin. The Adventure is a song recorded by American rock band Angels and Airwaves. It was released on May 18, 2006 as the lead single from their debut studio album We Don't Need to Whisper di tahun 2006. Karena emang ya Tom Dilong udah lah ya. Gue udah ada episode khusus tentang Blink-182. Blink-182 juga yang membantu gue untuk menemukan kembali diri gue, my self rediscovery journey itu through Blink-182 juga. Sampai akhirnya gue menemukan, ya mungkin itu masih bisa dibilang inner child lah ya. Momen gue masih kanak-kanak waktu SMA, kan masih anak-anak juga SMA kan. Anak-anak tuh sampai umur 28 kan ya. Oh gitu? Iya, Oke. 28 tuh masih umuran, masih bisa dibilang anak. Oh berarti gue emang baru gede ya. Baru gede. Baru gede gue. Makanya jadi kalau lo memperlakukan anak lo ya selama ini kayak aduh gue kurang nih memperlakukan anak gue. Selama anak lo tuh masih di bawah 28 tahun, gak ada kata telat untuk lo tetap minta maaf ke dia sebagai dia anak gitu. Sebelum dia udah bener-bener dewasa, udah umur 30 lah, lo kan udah 30 nih. Lo udah dewasa lo sekarang lo ya. Oh jangan-jangan bapak sama ibu pergi
nih yoga udah gede nih. Bener. Salah gue lagi. Bener. Lo udah lewat 28 dia pergi. Oh udah jadi gede, udah bukan anak, udah berangkat deh gue. Gak apa-apa juga sih, Iya. malah bagus ya. Jadi kayak lebih relief ya rasanya. Kenapa lo pilih lagu ini The Adventure? Balik lagi karena liriknya sih. Liriknya kalau lo baca dan dalemin ya itu buat yang ngerti-ngerti aja. Istilahnya apa tuh kalau di Instagram hashtag if you know you know. Bener. Gue gak main sis. Iya kak. Oh, iya. If you know gitu. I wanna have the same last dream again, the one that I wake up and I'm alive. Ya. Atau contohnya nih, as the four walls close me within, my eyes are open up with pure sunlight. Pure sunlight, I'm the first to know. Ya kan? Sombong banget, my dearest friend. Karena gak semua orang tahu, gak semua orang tahu makna itu, gak semua orang ngalamin. Oke. Ketika lo bangun, ketika lo kayak ada desire gitu untuk gue pengen dong bangun dengan mimpi yang kayak terakhir kemarin tuh, gue bangun dengan pure sunlight. Oh, the one that I wake up and I'm alive, feel alive. Gitu gak sih? Tapi ini lagu pakai kalau gue dengerin sih langsung semangat sih. Kayak anjir gue jadi tahu nih apa tujuan hidup gue, jadi gitu gue. Itu sih waktu itu pengajian yang diantar sama ibu. Iya Yang di pengajian Senopati gitu itu. Senopati. Toha kita belajar marifat. Iya. Itu kan lu diajarin itu Tawajuh as the four walls close me within. Tiba-tiba nih lu tuh hidup cuma dalam kotak doang gitu loh. Lu tuh hidup dalam kotak. Matrix. Whatever lah. Lu hidup dalam kotak yang ngebatasin lo. Yeah. Ngerasa gak sih kita hidup tuh banyak keterbatasannya. Cuman bukan jangan jadiin itu sebagai hambatan. Semakin tuh ruangannya sempit, semakin lu dipojokin. Ibaratnya rusa lah. Rusa kan punya tanduk ya, tapi dia nggak nyerang kan. Dia nggak akan nyerang sampai lu ngancem dia. Ketika rusa diancam baru dia nyeruduk. Kan gitu. Gitu. Ketika lu dipojokin tuh keadaan terpuruk lo nih, keadaan lu jatuh banget. Satu-satunya yang bisa nolongin lo ketika lo udah koneksi sama pure sunlight itu. Oh. Iya, itulah makanya kadang kita butuh suffering ya untuk akhirnya tumbuh. We need suffering to grow. Jadi kalau kita udah menderita banget, itu kayak ego kita tuh lagi di crack rasanya. Bener, kayak lagi di dobrak supaya consciousness atau sunlight yang di dalam diri itu, dalam egonya itu keluar karena dia terkubur dalam ego. Betul. Jadi four walls itu bisa dibilang ego semua. Iya gak sih? Tapi sekarang ketakutan terbesar lo apa sih? Ketakutan terbesar gue ya? Ular kali? Cicak? Coba. Bau soalnya sengit. Dibunuh juga sengit masih baunya. Gue nyoba hidup gak takut sih. Karena karakter gue itu berani. Kadang orang bilang nekat. Jadi kalau ditanya ketakutan gue apa, gue bingung sih. Oke. Jujur gue bingung. Sekarang kan bisa dibilang lo udah jadi yoga yang baru nih ya. Dibandingin kemarin kan yoga lama tuh. Lo suka ada kecenderungan pengen balik lagi ke old self gak sih? Oh iyalah. Oh iya. Iyalah. Itu gak takut lo balik ke old self? Takut sih enggak. Cuman bego. Lu mau pinter mau bego kan gitu pertanyaannya. Tapi suka balik gak? Ya dulu. kan bego. Kayak apa? Dengan resiko-resiko yang ada gitu ya terhadap balik ke yang dulu. Buat apa? Buat apa kembali kan hidup pilihan. Maksudnya ketika ada pilihan pinter dan pilihan bego, masa lu pilih pilihan bego kan enggak gitu. Iya sih, kadang gue juga gak mau pilih gue yang bego ya. Cuma tuh kadang kalau gue soalnya old self gue salah satunya adalah overthinking. Jadi gue kalau bangun sekarang itu gue harus senyumin diri, harus inget terus yang seneng supaya gue happy. Karena kadang gue itu suka balik ke overthinking yang gak berujung, yang akhirnya menyesatkan dan bikin jadi feel bad gitu loh. Kayak misalnya old self gue tuh kayak penuh keraguan.
Oh, Aduh, oke. gue perlu gak sih kayak aduh Oke. gue mau jalan ini, gue mau kontak ini ntar dia gimana. Itu kan my old self tuh. Yang udah gue sadarin harus gue twist, harus gue transform. During the transformation gue pengen naik terus dong, ya keep spiraling up dong. Cuma masih suka tuh kayak aduh capek, aduh takut sakit. Gue kan suka takut sakit, padahal udahlah pandemi udah lewat gitu. Oh, Ya kan, that's my old self yang gue perjuangin untuk supaya gue gak balik lagi. menarik. How about this? Takut nyesel. Dalam artian kan kita itu hidup seolah-olah besok hari terakhir. Atau seolah-olah hari ini hari terakhir. Yang bisa ngejaga itu supaya nggak jadi penyesalan adalah lo ngelakuin sesuatu tuh udah maksimal. Mungkin ketakutan gue ngelakuin sesuatu belum maksimal. Aduh gue harusnya bisa gini nih, harus gue bisa gini nih. Gue sering Gitu. kayak gitu tuh. Itu Dalam kerjaan, ya bisa juga. Terus cara lo gimana untuk ngadepin atau ngatasin deh ketakutan itu, kan mau nggak mau itu harus diatasin dong. Nggak enak soalnya kan ngerasa takut nyesel terus gitu. just don't give a fuck. Oh, jalanin aja. Cuek aja sis. Kalau gue soalnya udah nemuin cara baru nih. Gimana tuh? Itu Mungkin bisa gue terapin. Yoi. Coba gimana? Jadi yang gue pelajarin tuh takut sama cinta itu ada dalam satu string. Cuma cinta itu high vibration, kalau takut tuh low vibration. So if you wanna be unfear, not fear anymore, you have to pay attention to love. Jadi akhirnya sekarang apa yang gue takutin gue cintain. Kayak misalnya aduh gue takut nyesel. Hal yang ada kemungkinan bakal bikin gue nyesel, gue cintain secinta-cintanya gitu. Nah, life lesson nih buat gue berarti. Iya kan, kayak misalnya aduh nanti ketemu sama misalnya petingginya perusahaan ini gitu, gue takut nih, gue cintain dia, gue bayangin mukanya, gue cintain, I love you pak gitu kan, kita nanti akan ngobrol ya gitu, atau I love my job gitu, aduh gue takut nih nanti gue nggak fit gitu, gue cintain diri gue lebih dari itu, kayak oke, kalau gue cintain diri gue berarti gue minum air putih yang banyak, so I conquer the fear with love, Ya, kalau gue gitu sih. Oke, kita masuk ke healing anthem lo ketiga nih, A Little's Enough by Angels and Airwaves. Lagu ini juga diambil dari debut album Angels and Airwaves, We Don't Need to Whisper, di tahun 2006. Ini judulnya bagus ya, We Don't Need to Whisper, kita gak perlu bisik-bisik say. Oh, Speak up aja, speak up. Ya, betul, Iya kan? betul. Kenapa lo pilih A Little's Enough? Balik lagi kalau Angels and Airwaves selalu liriknya ya. Tapi di album-album yang awal-awal sih kan balik lagi kan ke healing anthem ya. Artinya posisi gue tuh berarti lagi jatuh. Nih yang gue pilih-pilih kayaknya ini semua nih, imo-imo semua. Iya. Generasi gue kan tuh generasi imo. Rambut ini dong sampai nutup muka. Yoi, polem ya gak? Itu. Ada rambutnya sekarang lo pakai topi aja. Terus Ya kalau lu dengerin lagu ini, itu dia bilang ketika lo nggak bisa bersuara pokoknya lah gitu, rasain aja, atau lo yakin sama sosok tertinggi yang lo percaya deh, lo yakin aja, karena kalau lo nggak bisa menyuarakannya, nanti dia yang nyuarain. Misalnya aktualisasinya, misalnya kayak lo butuh jawaban nih, anjir gue masalah ini gue gimana ya, tiba-tiba lo ketemu orang random nih, ntar lo ngobrol, tiba-tiba dia nggak sengaja ngasih tahu jawaban lo. Pernah nggak lo ngerasa kayak gitu? Sering. Itu synchronicity ya. Nah itu dia. Kadang itu bantuan dari higher self sih gue nganggepnya. Ya makanya kita harus connect within. Oke. Tuh. Lo pernah ada pengalaman near death experience yang kelima lagi sebenarnya berarti? Apa tuh? Waktu lo kecelakaan motor. Itu near death lo bro. Ya tadi kan ditanya yang suicidal semua. Near death-nya banyak juga. Gue kecelakaan di tol juga pernah, tapi nggak kenapa-napa. Jadi gue ngindarin konstruksi, tiba-tiba ada konstruksi, gue ngindarin gitu. Untung lagi kesepi sih tolnya. Mobil gue sampai muter balik gitu, set, kayak ngedrift donat gitu, set. Padahal gue bukan drifter. Terus mobilnya hancur. Mobil teman sih minjem. Sampai sekarang tuh anaknya nggak tahu deh. Itu gue berdua sama temen gue. Terus
ketika kita nggak papas, jadi dia ngedrift donat gitu, terus berhenti dan kosong jalanan. Ketika berhenti kita nggak kenapa-napa, gue cuman lirik-lirikan sama teman gue, terus kita pelukan. Terus kayak wah, karena embrace we are alive itu. Kayak embrace your luck ya. Iya. Gila lu beruntung banget sih. Karena kecelakaan yang terakhir itu si Yoga ini tuh di tahun ini kok ya, 2024 ini. Iya pas lebaran. Pas lebaran dan itu gue dapat informasi kaget banget. Kecelakaan motor ya Ga ya. Iya, Di daerah Kemayoran. Dan itu wah sampai itu harusnya orang bisa geger otak loh kalau kecelakaan itu. Cuma dia di ronsen otaknya tuh baik-baik aja. Ya kan di CT scan otaknya baik-baik aja. Atau emang dari lahir udah gak baik-baik aja. Oh benar, dari awal otaknya udah begitu gesrek ya kan. Dan yang nyelamatin lo itu namanya sama kayak nama lo ya. Oh Itu iya. your higher self kali Ga. Bisa jadi. Jadi dia diselamatin sama orang, dia kecelakaan motor diselamatin sama orang namanya Yoga juga. Gila sih itu. Oh ini nelpon dia ya. Dia nanya, ini siapa ya? Yoga. Iya kan bininya ditelepon sama orang namanya sama suaminya tapi ternyata itu bukan suaminya, itu adalah yang nyelamatin. Lo mau ngomong apa nih sama orang yang nyelamatin lo waktu itu? Coba lo ngomong ke kamera yang ini. Yoga. Mas Yoga, thank you. Makasih udah nyelamatin. Wih. Semoga nanti lo bisa balas budi lo nyelamatin dia. Biar Tuhan yang bekerja lah. Kalau nggak jodoh gimana? Bener. Kan jodoh nggak kemana. Asik. Masuk ke healing anthem keempat nih. Ada Drown by Bring Me The Horizon. Dari album That's The Spirit yang rilis tahun 2015. Bring Me The Horizon sempat datang ke sini. Lo Sempet nonton. tahun ini kan ya? Tahun ini. Gimana performance mereka? Selalu bagus sih, selalu bagus. Emang udah berkali-kali ya? Jakarta kayaknya 2 atau 3 deh. Nonton semua lo? Enggak lah, enggak. Gak se-die hard itu ya? Iya. Kenapa pilih lagu ini? Nggak tahu ya. Pokoknya belakangan ini sih gue lagi dengerin lagu-lagu yang biasa gue dengerin pas band-bandnya pas SMP atau pas SMA gitu. Karena itu untuk mungkin itu untuk reconnect gue sama inner child gue. Yes, gue setuju. Iya. Itu kayak makanya gue gak sengaja denger Blink-182, gue denger lagu-lagu SMA gue yang lain, lagu tahun 90-an kadang untuk reconnect. Iya. Jadi gue belakangan ini denger lagu yang cengeng-cengeng aja gitu. Ini cengeng lagunya ya? Ya coba aja Ini dengerin. tenggelam sih judulnya Drown. Ya kan. Oke. Dia bilang who will fix me now gitu. Apalagi setelah gue ditinggal nyokap dan selalu nyokap kan yang itu kan. Yang memperbaiki gue tuh selalu nyokap yang ngebantalin gue lah. Gitu. Sekarang ada bini loh. Tuh senyum-senyum dia tuh. Dia tahu diomongin. Makasih mama. Mama. Lu tuh percaya heaven on earth gak sih? Iyalah. Definisi heaven on earth apa buat lo? Gue percaya heaven on earth tapi dengan catatan ya. Berarti hell on earth juga ada. Jadi jangan mikir enaknya doang ya. Lo harus mikir dua-duanya. Harus imbang lah. Heaven on earth balik lagi ke yang tadi gue udah sampein. Dunia yang damai aja sih. Oke, sesimpel itu ya. Mau apapun itu bentuknya. Iyalah gue kurang punya kuasa kayak buat ngeset apapun deh. Jadi gue nikmatin aja. Selama gue nemuin kedamaian di situ ya itu udah surga buat gue sih. Mantap. Kalau hell on Jadi earth. lo yang punya masalah jauh-jauh. Taksik pergi. Kalau hell on earth. Hah? Pendapat lo itu apa? Kalau ngerasa apa? Ya rumah juga sih. Karena kan di Lucifer. di neraka pasti penuh chaos ya. Gue kan agent of chaos juga. Jadi lo kayak perantara nih. Agent of chaos lo bisa ya kan. Tapi masuk ke damai juga lo mau. Mungkin ini juga kali ya. Aduh kerja capek juga ya. Kapan kelarnya, kapan pensiunnya gitu. Kan kerjanya sebagai agent of chaos ya kan. Ketika pensiun ya udah damai. Karena Oke. Jadi lo udah ada gambarannya mau ke arah mana, tapi ya meanwhile lo masih kerja, ya lo kerja gitu kan. Betul. Aduh. Oke, kalau mitos Yunani yang paling lo suka? Waduh. Yang berhubungan sama Ini juga rebel-rebel. pertanyaan nih ya. Iya dong. Mitos Yunani, siapa karakter Yunani atau cerita-cerita yang paling lo suka? Itu ada tuh yang nyolong apinya dewa. Prometheus. Prometheus, that's it. Prometheus. Lo beneran lupa ya? Hah? Prometheus namanya.
Iya karena namanya lumayan agak ini kan kurang familiar gitu, Prometheus. Gue pernah bahas itu tuh waktu itu gue ngundang anak teater ya. Mhm. Terus tiba-tiba gue tuh pengen challenge dia untuk jadi seorang sosok dewa lah gitu. Siapa ya? Akhirnya gue kepikirannya di otak gue tanpa baca, tanpa research, gue tiba-tiba Prometheus muncul gitu, nama kata-kata Prometheus. Gue aja nggak tahu deh siapa. Akhirnya gue cari tahu lah, dan Prometheus itu gue nggak kasih contekannya lagi di sini. Yang lo tahu tentang Prometheus, dia tuh siapa? Gue lupa sih dia tuh dewa apa orang biasa. Cuman kayaknya kalau nggak ada relasi sama dewa, nggak mungkin dia punya akses buat nyolong api gitu. Dia tuh Yes. nyolong apinya Zeus apa siapa ya? Iya, dia dewa-dewa lah, apinya Apinya dewa-dewa. dewa-dewa kan? Yes. Iya. Jadi emang Prometheus itu kan mitologi Yunani. Semacam Robin Hood lah. Yes, benar, kayak Robin Hood, dia itu sosok anti-hero sih. Betul. Dia sosok betul. anti-hero, jadi I don't think dia itu part of dewa, ya kan? Karena dia anti-hero, justru dia perannya itu mencuri apinya dewa-dewa. Dan emang itu adegan yang paling terkenal dari Prometheus. Betul. Dia mencuri api untuk diberikan ke manusia. Nah, berdasarkan yang gue dapat nih dari worldhistory.org ya, tindak pelanggaran yang terkenal dilakukan oleh Prometheus adalah karena dia ngerasa kasihan atas keadaan manusia yang lemah dan telanjang. Oh, Dulu kita mamalia bro. bukan karena manusia pada pengen ngerokok. Oh, bukan. Kirain Butuh api. Butuh api. Belum kepikiran ya kan. Belum jadi. Dia nggak tahu api itu apa bahkan kan. Ya gimana dia tahu, dia butuh gitu. Oh, mungkin api kehidupan kali ya. Api, benar. Api ya, pokoknya yang membuat kita membara-bara deh. Nah terus yang membuat akhirnya Prometheus nih menyerbu workshopnya para dewa. Para dewa punya workshop. Punya workshop. Workshop ya kan. Dewanya itu Hephaestus dan Athena Oh. di oke. Gunung Olympus. Dan akhirnya dia mencuri api. Dan dengan menyembunyikan api tersebut dalam tangkai funnel yang berongga, dia akhirnya memberikan hadiah berharga ini kepada manusia untuk membantu manusia dalam perjuangan hidup. Nah, Prometheus juga mengajari manusia cara menggunakan bakat mereka sehingga keterampilan pengerjaan logam pun dimulai. Yang selanjutnya juga dikaitkan dengan sains dan budaya. Jadi tuh gue nganggep kita tuh dulu ya kayak binatang aja sebenarnya. Binatang cuma mungkin bisa berdiri gitu, nggak ngerti Berarti dia inventor. telanjang. Iya, terus mungkin dia sebagai dewa nih udah higher being daripada manusia. Dia ngelihat kayak kasihan juga ya, kayak kita ngeliat kucing, kasihan juga tuh kucing telanjang. Akhirnya dikasih dia cara nih, lo gue kasih tahu caranya. Akhirnya supaya lo tuh bisa berketerampilan. Nah sekarang lo gue tantang, kan lo dulu katanya pengen jadi aktor ya, bener ya? Lo bener kan pengen jadi aktor dulu? Iya. Masih pengen nggak? Ya kalau kesempatan datang sih masa kita tolak. Nah ini kesempatan nih. Mana? Lo harus jadi lo harus menjadi seorang Prometheus. Adegannya adalah adegan lo udah bawa api, ya kan? Bawa api yang baru lo curi tuh di dalam funnel berongga itu. Terus lo lagi mau ngasih ke manusia. Gitu. Cara lo ngasih api itu ke manusia gimana, apinya bentuknya tuh sebenarnya gimana, dan kata-kata lo sebelum lo kasih tuh api tuh lo mau ngomong apa. Itu kamera lo di situ. Gue tantang. Lo manusia? Lah gue manusianya. Hah? Lah terus siapa? Tapi gue gak telanjang. Apa gue harus telanjang dulu? Ke kamera dong. Kan lo lagi adegan. Jadi lo harus Ya kan ada lawan adegannya dong. Gak usah. Kan lo ngomong sendiri. Manusia kan haus. Oh, oke. Nah. Hai manusia. Ini api untuk kalian. Akan menunjang hidup kalian. Kreasikan. Weh. Udah gak sih disadorin gitu doang? Iyalah, ngapain ribet-ribet? Menurut lo apinya tuh apa sih sebenarnya? Apakah itu the real fire, api elemen itu, atau it's just a metaphor? Metafor sih. Knowledge. Oh, benar juga ya. Karena yang menghidupkan kita kalau bukan knowledge apa lagi? Knowledge lo paling berharga apa gak? Berkaitan sama spiritual. Connect sama inner child. Terus hai. Itu di inner child-nya datang. Iya, bas. Iya. Connect sama inner child. Terus juga selalu jadi diri sendiri. Ya. Sekali nasehatin anak nih dia. Nikmatin waktu yang kita punya. Karena kita gak ada yang tahu waktunya sampai kapan kan. Betul ya kan. Tuh, udah. Gemes. Iya.
Kalau pengalaman spiritual lo yang paling berkesan, is that near death experience or ada lagi? Baik lagi ya, hidup ini kan journey ya, adventure ya. Jadi perjalanan spiritual gue menurut gue satu kesatuan. Jiwa, raga, spirit itu jadi satu tuh. Jadi gak bisa gue bilang perjalanan mana yang favorit. Karena semua perjalanan itu nganterin gue kesini. Dan I'm good where I am. I feel I'm good where I am. Oke, good. Jadi near death itu gue ngerasa gini di gambaran gue nih ya. Gue dan kematian itu kayak satu kesatuan. Bisa, iya. Seperti ini aja, long lost love. Oh. Setiap gue ketemu dia bilang belum waktunya sayang gitu. Dia selalu bilang gitu, belum waktunya sayang. Gue juga kangen tapi belum waktunya. Lo masih ada harus yang lo lakuin. Nanti ketika waktu itu datang, gue panggil lo lagi. Jadi setiap gue near death tuh paling dia kangen aja, ya gak sih? Bro, jadi lo kayak personifikasi si death itu ya, bro. Bagus juga. Siapa yang gak kangen? Lu mati kagak bawa badan lo, Gili. Cinta artinya apa buat lu? Emangnya? Kata tadi lo bilang long lost love. Emang apa sih what is love for you? Konsep aja sih, gue juga sampai sekarang nggak gue yakinin ya, karena apa yang gue percaya zaman dulu tentang cinta itu yang ngejatuhin gue. Apa sih dulu emang? Pengorbanan, presence, terus juga dedikasi. Maksud gue tanpa kata cinta pun itu tetap bisa gue lakuin, tapi dengan pertimbangan, bukan dengan konsep cinta yang biasa gue denger lah. Jadi gue udah singkirin itu sih. Berarti kalau true love apa? Artinya sama juga kayak gitu. Cinta sejati gitu. Takdir ya kali ya. Oke. Sebatas takdir aja gitu. Maksudnya kita nikmat banget ketika kita dipersatukan dengan true love kita. Ya apa bedanya sama takdir? Dan daripada menganggap dia true love, kenapa enggak dia takdir gue dan gue nikmatin. Baik dan buruknya gue enjoy. Nikmatin hidup aja sis. Aduh, hidup tuh udah berat. hidup ini rumit, jangan dibuat sederhana. Asik. Malah jangan dibikin simple. Arti keluarga buat lu. What is family for you? Wahana. Ohana. Wahana boleh juga sih. Gue kira pakai Wahana Dufan. Ohana. Ohana apa sih? Rumah kan? Ya nggak sih? Nggak tahu. Coba kita Pernah dengar. Kalau cita-cita lo yang belum tercapai ada nggak? Mati. Simple Artinya gue belum ya. tenang kali ya. Oke. Makanya belum dikasih. Sebenarnya mungkin ya tenang kan juga. Ohana artinya keluarga deng. Tapi keluarga buat gue artinya rumah sih. Ketika bersama dengan keluarga, dimanapun itu lo ada di rumah. Oke. Berarti lo sekarang lagi di rumah nih ya? Bisa. Makanya tadi gue ngasal aja. Emang lo. Basbus kayak di rumah. Lo tuh kan kayaknya pengalamannya lumayan Rusak. bergejolak, Bergejolak. rusak, Okay. ada baiknya juga mungkin naik turun gitu. Dari pengalaman lo bisa memprediksi masa depan gak sih? Kayak menurut lo nih kan kita udah di penghujung 2024. Menurut lo tuh 2025 kan kayak apa sih dunia ini? Better kah atau more Gue gak chaos? bisa bilang better ya. Baik lagi kan ada heaven, ada hell on earth juga ya kan. Akan kebuka pandangan-pandangan baru karena dunia tuh udah makin terbuka. Makanya jangan nutup diri sendiri. Karena hal yang paling susah dalam hidup tuh acceptance. Untuk diterima. Itu susah loh. Untuk menerima diri lo sendiri aja susah banget. Iya butuh Ternyata proses. kalau lu tuh gak sesuai ekspektasi lo, itu berat banget kan nerimanya. Cuman kan itu yang wajib dilakuin gitu. Dan sedangkan nih dunia nih kayaknya lagi shifting ke sana gitu. Jadi
Nyokap gue pernah pesan, kamu kalau mau menjadi A itu nggak apa-apa, tapi di keluarga kita tuh nggak ada yang pernah jadi A. Kamu nggak punya referensi, bakal sulit banget. Kamu siap nggak? Nah itu sama kayak buat 2025, kita siap nggak nih buat ngadepin hal baru, Oke. shifting yang anjrit gitu ya, anjrit gitu. Pandangan baru, knowledge baru. Ini mungkin Iya. karena si Prometheus itu ya kan udah ngasih knowledge-nya bergulir, berkembang. Bisa. Akhirnya kita harus kayak prepare ourselves untuk siap sama yang baru-baru nih, knowledge baru. Karena kita udah tahu caranya untuk memperbarui. Iya. Oke. Lanjut healing anthem kelima, lo belum ngasih ke gue nih. Apaan sih healing anthem lo kelima? Rahasia banget. Gue bingung sih soalnya yang selalu gue dengerin tuh 4 yang tadi, selalu 4 yang tadi, sisanya tuh kayak ya random aja. Jadi untuk nyampein salah satunya kayaknya bingung juga. Ini ngomongin musik apa lagu? Sound. Oh, anything. sound. Kan anthem, yang penting anthem Oh, lu. anthem. Mau anthemnya suara orang lagi ngegergaji juga boleh. Atau orang lagi ngaji atau orang lagi masak. Kalau gue bilang gini gimana? Suara yang nemenin gue ngerokok. Oh, apapun. Berarti Kadang suara. kesunyian, kadang Oh. suara jangkrik, suara kucing berantem. Oh, oke. Itu ketika gue lagi mengosongkan pikiran, suara apapun itu menenangkan buat gue sih. Oh. Iya, Yang gue cari kan ketenangan kan. benar. Termasuk suara anak lu lagi nangis. Dia lagi termasuk ketawa itu, dia lagi ketawa Iya, tuh. benar. Tuh, dia ketawa itu. Oke. Kalau dendam lu masih punya gak sih? Dendam. Kayak misalnya kayak kayak rasa dendam yang lo pendem gitu ke seseorang atau ke sesuatu yang mungkin belum tercapai. ke lo sih. Anjay, apaan lagi nih? Dendam apaan lo ke gue? Berani-berani. Enggak bercanda. Nah, buat gue dendam itu sesuatu yang nganterin lo ke jalan yang ngejatuhin lo doang. Jadi ketika lo boleh punya itu, boleh mikirin itu, cuman nggak ada faedahnya lah, nggak bakal nganterin lo ke hal yang lebih baik. Oke. Terakhir nih, pesen lo untuk anak muda yang nonton. Kan lo sekarang udah dewasa, udah bukan muda lagi, lo udah kepala 3 lo. Lo mau ngomong apa nih ke mereka? Anak muda tuh bisa milenial, Gen Z. Selalu jadi diri lo sendiri. Jangan terlalu pusingin apa kata orang. Nggak ada yang tahu nih hidup sesaat apa enggak. Jadi maksimalkan upaya lo untuk mencapai apa yang lo mau. Karena di ujung perjalanan cuma ada kematian. Semoga kita bisa sampai ke sana dengan tenang. Wih, mantap. Nggak pakai teks lo dia lo, luar biasa lo. Keren dari Pak Presiden nih kayaknya. Aduh. Presiden dulu, sekarang sih udah nggak pakai teks. Oke, terakhir banget nih. Apa pesan lo untuk orang yang lagi berjuang untuk semangat hidup? Mungkin mereka lagi depresi, juga lagi ada kepikiran suicidal thought. Lo mau ngomong apa nih ke mereka supaya lebih semangat hidup lagi gitu? Karena kan masih ada waktunya. Kalau lo suicidal, lo bego, lo nyari perhatian doang. Cari aja perhatian kemana, kayak ke orang tua, ke siapa kayak gitu, atau psikolog. Balik tadi, jangan terlalu hiraukan apa kata orang. Karena ketika kita bisa fokus sama diri sendiri, kata-kata orang tuh nggak gitu relevan lah. Yang lo serap yang bagus-bagusnya aja, gitu. Oke. Kalau sesuatu nggak cocok sama lo, dicari yang lain, banget sih. Benar, benar. Silakan kalau mau konsultasi lebih lanjut ya boleh hubungi nomor ini. Gak, thank you banget lo, gila udah ngobrol-ngobrol. Sakit. Sorry terlalu semangat. Ini old self nih. Iya. Seradak seruduk ya. Yoi. Lancar terus semuanya, peran lo sebagai bapak, peran lo sebagai adik, peran lo sebagai suami, Thank you. peran lo sebagai pekerja. Rencana dalam kerjaan apa sih? Cita-cita dalam kerjaan mungkin kayak career atau karya. Lo pengen menelurkan apa nih ke dunia ini? Biar gue aminin. Cepet. Buku, film, apa? Lagu, album. Gue gak sabar menanti ini sih. Peaknya gue tuh jadi kayak gimana. Gue itu mati seperti apa. Gue berharap gue tahu kapan gue mati.
Oke. Kayak aku mati nih gitu. Kayak nyokap lah. Udah siap ya jadinya. Ya. Mungkin lo jadi presiden kali. Presiden taksi. Thank you so much Thank you, Yoga. Anda. Ya, moga-moga bisa main-main lagi sini untuk sharing your life journey Iya. ke orang-orang. Siapa tahu memang ada yang relate. Dan kalau lo ngerasa ada yang mau ditanyain atau mau komen seputar apa yang kita omongin, tulis di kolom komen. Atau mungkin lo punya healing anthem yang mau di-share juga. Lagu-lagu yang bikin lo tuh lebih tenang, lebih relax, soundtrack healing lo. Silakan tulis di kolom komen. Kalau gitu Yoganya pamit. Terakhir lo mau ngasih healing quote gak nih? Terakhir banget. Your healing quote favorit. Gue lupa nanya lagi tadi. Apa ya? Hidup cuman sekali. Jangan disia-siain. Wih, oke. Siapa tahu ada healing quote juga, tulis di kolom komen ya. Thank you, Nda. Ya thank you, Yoganya Thank you. pamit kalau gitu. Yeah. Andari juga pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Thank you all for watching. Bye. Situ gak, dadah.